Oke Tribuners, hari ini saya akan mengunjungi Partai Demokrat Kalimantan Tengah yang berada di Jalan RT Amilono, Palangkaraya. Kita akan banyak mengulik tentang program-program atau kegiatan partai ke depan menjelang pemilu 2024. Ikut saya Tribuners. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Fatur Rahman, jurnalis tribunkalteng.com. Hari ini dalam program Tribun Series Mata Lokal Memilih. Program ini adalah untuk menjelang pemilu 2024. Kita akan mengunjungi sejumlah partai politik untuk mengetahui program-program untuk Kalimantan Tengah nanti ke depan. Hari ini saya berkunjung ke Partai Demokrat Kalimantan Tengah. Ini di Jalan RT Amilono kantornya ya. Kita akan bertemu atau berbincang terkait program-program Partai Demokrat untuk Kalimantan Tengah ke depan dan menjelang pemilu 2024. Saya hari ini bertemu dengan sekretaris DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah, Bapak Junaidi SAG, dan Kepala Bapilu Partai Demokrat, Bapak Edi Rustian, atau saya panggil abang aja lah, karena saya ini udah agak akrab dengan mereka udah lama ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi dan Pak Edi Rustian. Apa kabarnya nih? Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, ini kami dipersilahkan untuk datang ke sini gitu. Siap. Oke. Pak Edi Rustian, gimana kabarnya nih? Baik Bang, lama sekali ya ketemu Bapak. Lama sekali Bang. Terima kasih ya. Iya. Oke, Bang. Kita akan banyak membahas masalah program Partai Demokrat. Siap. Karena ini kan masuk masa tahapan pemilu, ya, tahun-tahun politik. Mungkin Abang bisa menjelaskan mungkin apa yang telah dilakukan sementara ini untuk Partai Demokrat menjelang pemilu 2024, Bang. Mungkin bisa dipersilakan, Bang. Silakan. Ya, jadi begini. Yang pertama dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terkait yang ditanyakan oleh Saudara Fatur, menyangkut kesiapan Partai Demokrat, iya, termasuk untuk tahapan-tahapan kita mengikuti Pileg dan Pilpres. Iya. Untuk tahapan-tahapan ini nanti akan disampaikan oleh Saudara Edi. Beliau adalah Kepala Bapilu di DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah. Nanti tahapan-tahapan secara teknis akan disampaikan oleh Bapilu. Mungkin saya akan memberikan jawaban atau memberikan keterangan untuk hal yang lain, termasuk untuk masalah target. Oke. Seperti itu. Partai Demokrat saat ini di DPR RI kita mengirim 1 kursi. Kemudian untuk DPRD provinsi, Ya. kita saat ini posisi di 3 besar. Setelah PDIP Golkar nomor 3 Partai Demokrat. Wakil Ketua, Bang ya. Wakil Ketua. Insya Allah ini menjadi target dari DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah untuk DPR RI dulu. Kita minimal dan wajib mempertahankannya ada. Insya Allah perjuangan kita menambah menjadi 2 kursi. 2 kursi. Untuk DPR RI. DPR RI, oke, sip. Untuk DPRD provinsi, target kita minimal mempertahankan yang ada ini 6 kursi. 6 kursi. Target dan keinginan kita akan berjuang untuk menambah kursi minimal 12 kursi. 12 kursi ya. Sehingga arahnya ke depan di Pilkada 2024 DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah bisa mengusung sendiri untuk maju di Pilkada. Syaratnya 9 kursi Bang berarti ya? Minimal 12 kan, 12 kursi. Ya. Sehingga minimal kita bisa mengusung sendiri seperti itu. Nah, ini target kita untuk DPRD provinsi. Kalau DPRD Kabupaten Kota Kalimantan Tengah sebagaimana target DPR RI dan DPRD provinsi,
target kita juga mempertahankan dan wajib menambah dari seluruh kursi yang ada di kabupaten kota. Dan target kita juga tadi kita sampaikan juga untuk kabupaten kota pun kita berkeinginan masing-masing kabupaten kota ini kita bisa mengusung sendiri nanti. Mengusung sendiri ya. Di pilkada juga. Nah kita targetnya ke pilkada semua. Nah itu. Bang, saat ini di kabupaten kota ada nggak Bang yang dari kepala daerahnya atau wakil atau kepala daerahnya dari Demokrat? Untuk saat ini walaupun sebenarnya untuk kepala daerah yang diusung oleh Partai Demokrat. Yang diusung ya? Ya, yang diusung oleh Partai Demokrat di pilkada sebelumnya itu ada beberapa kepala daerah yang jadi seperti Gunung Mas. Dulu kan diusung oleh Demokrat dan Golkar. Kemudian termasuk Pulang Pisau juga dulu diusung oleh salah satu yang ikut mengusung adalah Partai Demokrat. Kemudian yang duduk di ketua DPD ataupun ketua DPC yaitu Berti Utara. Bupati Berti Utara, notabene beliau adalah ketua DPD. Nah, juga adalah bupati. Kemudian Kota Palangkaraya dulu diusung oleh Partai Demokrat dan Golkar. Wakil wali kotanya adalah ketua DPC kita di Kota Palangkaraya. Berarti ada dua. Ada dua daerah. Walaupun seperti Gunung Mas, seperti Pulang Pisau, termasuk Kobar dulu, itu juga Demokrat ikut mengusung seperti itu. Iya. Oke, Bang, ini mungkin ke depan nih ada nggak memang kader benar nih Bang yang maju Bang? Artinya selain Pak Koyam itu, gimana Bang? Jadi karena terkait dengan target kita di 2024, baik pilkada maupun pileg tadi, baik pileg maupun pilkada tadi, bahwa kita berkeinginan dari hasil kita pileg itu menjadi jembatan kita untuk menghantarkan kader-kader terbaik DPD maupun DPC untuk maju di pilkada provinsi maupun kabupaten kota di 2024. Nah, memang kalau masalah kader, jujur saja, stok Partai Demokrat banyak. Banyak ya. Potensial ya. Popularitas teman-teman luar biasa. Masalah kemampuan, kapabilitas juga sudah teruji. Sudah siap. Nah, tinggal kita mengasah bagaimana tingkat elektabilitas saja. Tingkat kesukaan masyarakat nanti untuk memilih dan mempercayakan kepada kader-kader Demokrat yang kita percayakan nanti untuk duduk atau maju di pilkada nantinya seperti itu. Berarti nanti namun walaupun bagaimana Partai Demokrat juga memberikan kesempatan, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada tokoh-tokoh terbaik Kalimantan Tengah untuk juga bergabung, untuk juga maju melalui Partai Demokrat baik di pileg termasuk di pilkada tahun 2024 nanti. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo Tribuner, saya Devita di Hits and Hot, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial TribunKalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Halo Tribuners. Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi bersama Ruang Tamu Tribun Kalteng. Hampir setiap hari melakukan pemantauan Di Kalimantan Tengah ini ada lembaga yang dibangun oleh pemerintah Agar masyarakat jangan lalai, jangan kendor. Tinggal telepon hubungin kami pasti dapat 24 jam. 24 jam. Oke Tribuners, kita break sejenak. dan sampai di sini dulu edisi kita kali ini Ruang Tamu Tribun Kalteng. Yang disiarkan di beberapa platform Tribun Kalteng di Indonesia. Terima kasih sudah menonton.
Elalaya yo elalaya mamangun mahagaleu sanang mga tekakahima bahu himbarajur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Neneng marah, suami juga intim dengan perempuan lain. Tetap tonton Binal, karena Binal adalah berita kriminal tanpa rasa takut dan ngeri. Mungkin Bang Edi nih, Bang, ini kan secara teknis ya dalam tahapan ini kan menjaring bakal calon legislatif dulu, Bang. Nah, ini tahapannya gimana nih, Bang? Sampai sekarang gimana? Ya, Bang Fatur, saya thank you dulu ini. Ya. Lama nggak ketemu Bang Fatur, Siap. datang hari ini dengan teman-teman Tribun ya. Siap. Datang ke Partai Demokrat. Ini bagi kami luar biasa dan kehormatan ya. Terima kasih banyak. Karena tentu saja peran Tribun dan peran media secara umum tentu sangat vital untuk memberikan informasi yang berbobot begitu ya, yang bisa mengedukasi, yang bisa menjadi sarana pendidikan politik juga bagi masyarakat secara. Jadi sekali lagi thank you Bang Fatur. Sama-sama. Terima kasih. Ya, lama nggak. Beliau ini teman juga nih. Ya silakan. Ya, oke. Ya. Jadi di Demokrat itu ada beberapa tahapan terkait dengan konteks pencalekan gitu ya. Jadi kita ada tahapan penjaringan. Penjaringan itu dalamnya tentu pendaftaran gitu ya. Penjaringan, pendaftaran, kemudian nanti ada verifikasi berkas, kemudian juga nanti setelah berkas terverifikasi begitu ya, ada penetapan secara internal. Penetapan secara internal baru nanti ada pelatihan-pelatihan, pembekalan caleg. Nah, sejauh ini Bang Fatur semua sudah ongoing ya. Dari Partai Demokrat kita sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Melakukan penjaringan secara internal maupun juga eksternal, dan hari ini sudah berjalan, sudah hampir terpenuhi. Tapi terpenuhinya begini, kalau kursi ya? Kalau misalnya terpenuhinya di satu dapil misalnya ada kebutuhannya 10 kursi, 10 kursinya terpenuhi, tapi proses penjaringan, proses pendaftaran itu kita buka unlimited. Unlimited. Nah, hari ini collecting data administrasinya itu sudah sedang berjalan dari hampir rampung, tetapi pendaftar juga masih terus masuk. Karena kita membuka unlimited untuk siapapun baik secara internal maupun eksternal. Insya Allah di akhir Januari data sudah rapi, kami kemudian sudah mulai untuk meranking caleg-caleg yang sudah masuk di dalam Partai Demokrat gitu ya. Dan perankingan ini juga, ini supaya menjadi informasi untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, perankingan ini juga kami lakukan betul-betul secara verifikatif. Selektif ya? Selektif sekali, secara verifikatif, dengan memperhatikan berbagai aspek ya, karena kami memahami bahwa partai ini adalah menjadi corong untuk bagaimana nanti kualitas DPR kita, kualitas legislasi kita itu bisa menjadi baik. Maka di partai sinilah muaranya. Oleh karena itu kami lakukan betul-betul secara verifikatif, melihat dari sisi kapabilitasnya, dari sisi intelektualnya. Ini yang betul-betul kami perhatikan dan jaga. Sampai dengan hari ini
Karena tugas provinsi ini bukan hanya ngurusin caleg provinsi aja Bang Fatur. Iya. Apa ini? Tugasnya apa nih? Banyak Jadi ya? tugas kami di provinsi juga sebagaimana PO nomor 3 ya, 22. Kami juga diberikan tanggung jawab langsung untuk mengadvis gitu ya, mendampingi proses rekrutmen caleg yang ada di tingkat DPC. Oh, langsung di ya, kabupaten berarti ya. kota. Berarti ke daerah nih ya? Betul. Jadi tanggung jawab kami sebagai Bapilu di daerah, selain memang tugas pokoknya adalah menjaring caleg di tingkat provinsi, juga membantu untuk melakukan monitoring pendampingan rekrutmen caleg di tingkat kabupaten kota, 14 kabupaten kota. Keliling. Ditambah juga tentu kami punya tanggung jawab juga untuk menjaring figur-figur yang kompeten, yang memiliki potensi untuk menjadi caleg DPR RI. Oke. Setelah tadi seperti yang disampaikan Pak Sekjen, Pak Sekretaris kita, bahwa secara internal Demokrat memiliki kader yang siap, potensial ya, yang cukup siap maju nih ya. Dan kita juga menjadi eksternal juga, kita bersyukur ternyata banyak tokoh yang apa namanya satu visi dalam Partai Demokrat dan ingin berjuang sama-sama di partai ini. Oke, Bang Junai mungkin Ya. Bang. Ini kan Partai Demokrat sudah bahkan ada menduduki wakil ketua di DPRD provinsi, Bang. Kira-kira apa nih, Bang, untuk kedepannya nih, untuk kemajuan atau diperjuangkan oleh Partai Demokratnya apa untuk kemajuan Kalteng? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, berbicara masalah pembangunan. Iya. Dari kacamata pandangan Partai Demokrat, ini berdasarkan data lapangan juga. Iya. Laporan di saat kita melakukan konsolidasi internal, laporan dari praksi-praksi kita yang berada di 14 kabupaten kota, laporan dari praksi kita di DPRD provinsi, DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah tetap saja memberikan penghargaan terlebih dulu, termasuk apresiasi kepada pemerintah provinsi yang kita nilai memang pembangunan memang sudah berjalan. Kita terbuka aja, memang pembangunan sudah berjalan. Namun perlu ditingkatkan dan perlu lebih disempurnakan. Nah, sehingga nanti seandainya lewat pileg ternyata DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah bisa menambah kursi di DPRD provinsi, bisa menambah kursi di 14 kabupaten kota, dan bahkan DPR RI. Kalau hajat dan niat kita tercapai, di gubernur nanti kita ikut maju dan kader kita menjadi gubernur, insya Allah Partai Demokrat akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat dengan membuat program-program pembangunan yang benar-benar bisa meningkatkan dan menyempurnakan dari pembangunan yang telah ada saat ini, kan seperti itu. Dan kita pun jujur saja Partai Demokrat juga membutuhkan masukan, kritikan, saran dari teman-teman media. Siap. Kan seperti itu. Siap. Dan kita pun lebih-lebih juga membutuhkan masukan dan saran dari tokoh-tokoh masyarakat saya Kalimantan Tengah agar Partai Demokrat di saat nanti diberi kewenangan yang lebih besar di legislatif, apalagi di eksekutif, kita bisa lebih berbuat lagi untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan yang ada yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi pada saat ini, kan seperti itu. Nah, Pak, tadi dikatakan Bang Edi ini akan menjaring orang-orang yang potensial, mungkin tokoh-tokoh segala Bang ya untuk mendulang suara ya. Tapi di pemerintah pusat nih Bang, muncul wacana proporsional tertutup untuk sistemnya. Artinya kita kembali lagi ke masa Orde Baru mungkin Bang ya, yang hanya mencoblos ambang partai. Kita tidak melihat langsung siapa itu yang kita pilih orangnya, kan ada fotonya biasanya toh. Nah gimana Bang itu, mungkin Abang bisa berkomentar karena Partai Demokrat ini salah satu dari 8 parpol yang menolak itu. Mungkin Bang Junai bisa memberikan masukan lah. Apa sih untung ruginya itu apabila sistemnya proporsional tertutup dan apabila proporsional terbuka itu apa gitu? Silakan. Jadi sebenarnya ini menjadi polemik yang baru berkembang sebenarnya. Sebelum-sebelumnya sebenarnya tidak ada masalah. Betul. Tidak ada masalah. Namun karena ada beberapa kader ya partai lain yang mengajukan ke MK uji material kan, agar sistem proporsional terbuka diganti ke sistem proporsional tertutup, kan seperti itu. Terhadap hal ini DPP Partai Demokrat termasuk DPD dan DPC Partai Demokrat Kalimantan Tengah kita sepakat
bahwa sistem proporsional ini tetap kita pertahankan secara terbuka. Kenapa? Ya memang jujur aja, memang tetap ada plus minusnya kan seperti itu. Ya memang kita terbuka juga dengan sistem terbuka ini, tingkat militansi anggota DPRD yang jadi di DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota itu agak berkurang Loh ya. ke partai politik. Itu iya, satu kekurangannya. Iya. Yang kedua juga kekurangannya terjadi peningkatan money politik di tengah masyarakat di saat seorang bacalek menjual dirinya ke tengah masyarakat kan seperti itu. Ini salah satu kekurangan dari sistem proporsional terbuka. Namun, nah ini kan kita tidak boleh menyerah karena dua kekurangan ini. Partai Demokrat berpandangan seperti itu. 1 dan 2 ini bisa kita benahi dan bisa kita kurangi. Namun esensi yang diinginkan oleh Partai Demokrat adalah kedaulatan demokrasi ini benar-benar di tengah masyarakat atau rakyat. Dalam artian kelebihan dari proporsional terbuka ini, si pemilih, si masyarakat yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan mandat tadi benar-benar bisa kenal dengan salah satu calon yang kita tempatkan kan seperti itu. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian juga ke depannya nanti mereka pun bisa mengingatkan. Kalau nanti misalnya caleg kita di saat menjual diri dan jadi, kemudian dia kenal jelas dengan konstituennya, dia kenal jelas dengan pemilihnya, di saat nanti dia ada salah langkah, bisa diingatkan. Artinya pemilih bisa mengingatkan langsung. Itu salah satu kelebihannya. Sehingga demokrasi kita ini ke depan berjalan benar-benar kedaulatan dan demokrasinya itu berada di tengah-tengah masyarakat. Masalah kekurangan pertama dan kedua ini menjadi tugas partai politik, tugas pemerintah untuk kita benahi bersama-sama. Seperti itu. Baik Bang, kita ini ada yang mau lewat Bang, jadi kita sementara break dulu. Ini menarik nih, nanti kita lanjutkan lagi. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo Tribuners, saya Devita di Hits and Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial TribunKalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Halo Tribuners. Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi bersama Ruang Tamu Tribun Kalteng. Hampir setiap hari melakukan pemantauan. Di Kalimantan Tengah ini ada lembaga yang dibangun oleh pemerintah agar masyarakat jangan lalai, jangan kendor. Bisa telepon hubungan kami pasti 24 jam. 24 jam. Oke Tribuners, kita break sejenak. Dan sampai di sini dulu edisi kita kali ini, Ruang Tamu Tribun Kalteng yang disiarkan di beberapa platform Tribun Kalteng di media. Terima kasih sudah menonton. Elalaya yo elalaya mamangun mahagaleu sanang banget kakahima bahu himbara jur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap.
lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Neneng marah, suami juga intim dengan perempuan lain. Tetap tonton Binal, karena Binal adalah berita kriminal tanpa rasa takut dan ngeri. Baik, Tribuners, kita lanjutkan perbincangan tentang sistem proporsional tertutup ini yang masih digugat di MK ini. Kita bicara lagi, lanjutkan dengan Bang Junai, Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah. Baik Pak Junai, saya mau nanya nih, ada yang masih satu lagi saya tanyakan soal sistem proporsional tertutup. Nah, itu kan partai-partai kemungkinan besar ini menggunakan pola lama, dia akan merekrut orang-orang potensial yang memang dikenal masyarakat untuk mendulang suara. Otomatis kalau sistem dulu kan kelihatan tuh di dalam surat suara tuh nama dan fotonya, sehingga dia akan tahu oh ini bagus, coblos. Apabila sistem tertutup nggak kelihatan itu Pak Junai, itu hanya lambang partai doang, sama seperti pemilu pada saat Orde Baru itu. Saya juga pernah milih itu. Gimana Pak Junai mungkin dari Partai Demokrat untuk menyikapi itu? Silakan Pak Junai. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi sampai saat ini sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa kita sudah menjaring dan menempatkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk maju dan mendaftar di bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi. Itu sudah seperti yang disampaikan Bapak Pilo tadi. Kemudian kita pun memang ini menjadi amanah dari DPP, amanah juga dari Pak Nadarsah Ketua DPD, agar kita membuka ruang seluas-luasnya untuk putra putri terbaik Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat untuk maju melalui Partai Demokrat baik di Pileg maupun di Pilkada seperti itu. Kemudian terkait dengan berkembangnya terbuka atau tertutup, memang saat ini DPP, DPD se-Indonesia sedang berjuang bersama-sama juga dengan partai-partai yang lain di pusat juga, sebagaimana pemberitaan-pemberitaan yang sudah ada ini. Kita dalam tahap berjuang dan mengawal agar keputusan MK ini dari terbuka tidak ketertutupkan seperti itu. Namun DPP, DPD, keluarga besar Partai Demokrat se-Indonesia tetap berkeyakinan bahwa pemerintah, MK masih punya hati dan nurani. Dan kami tetap berkeyakinan bahwa MK pasti akan memutuskan bahwa proporsional terbuka ini pilihan terbaik untuk demokrasi kita di saat ini. Karena hakikatnya mereka tetap mengembalikan kedaulatan pemilihan itu di tengah masyarakat kita seperti itu. Itu kita berkeyakinan seperti itu. Sehingga kita tidak ada plan B, perencanaan B bahwa ini terjadi tertutup, tidak ada. Kita masih berkeyakinan seperti itu. Jadi masih menunggu putusan terakhir ya. Ya, walaupun kita menunggu putusan terakhir, cuma kita masih berkeyakinan bahwa terbuka itu pasti akan dikeluarkan oleh MK tetap seperti itu. Baik Pak Junai, itu sudah selesai. Saya mau nanya lagi Pak Junai soal apabila Partai Demokrat memang nanti unggul sesuai yang diharapkan gitu. Untuk perekonomian Kalimantan Tengah Pak Junai, ini kan pasca Covid nih orang agak sakit lah gitu. Gimana? Apa yang bisa dilakukan Partai Demokrat untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah? Silakan. Ya, walaupun tadi secara umum kami sudah menyampaikan bahwa memang pembangunan berjalan di Kalimantan Tengah, walaupun catatan-catatan Demokrat ini perlu kita tingkatkan, kita sempurnakan, namun kita pun harus jujur juga
dari sisi ekonomi memang saat ini baik Indonesia maupun Kalimantan Tengah tidak dalam kondisi sedang baik-baik saja sebenarnya. Kita dalam kondisi yang jujur saja, dalam kondisi yang juga sakit sebenarnya. Ya memang karena beberapa faktor, salah satu faktor penyebabnya 2 tahun kita terkena pandemi COVID-19 sehingga dana pembangunan banyak terkuras ke sana. Dan seandainya ini, insya Allah berikan saja kepercayaan kalau nanti Partai Demokrat diberikan kewenangan yang lebih untuk duduk di legislatif, bahkan doakan, dukung kami agar kami juga punya kesempatan duduk di eksekutif, maka kami akan membuat program-program dalam bidang perekonomian yang benar-benar bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, dan kita akan keluar dari kondisi yang saat ini yang tidak sedang baik-baik saja menuju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, tolong beri kami resto, doakan, bantu kami agar kami punya kewenangan yang lebih di legislatif maupun di eksekutif nantinya. Oke. Terakhir Pak Juna, mungkin ini sudah closing statement ini. Mungkin ada mungkin yel-yel dari Partai Demokrat ini untuk penutup ini. Jadi sebenarnya terima kasih atas kunjungan Saudara Pator dengan tim ke DPD Partai Demokrat. Sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun memang keterbatasan waktu. Maka di kesempatan terakhir ini, yang pertama kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami pun menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, berikan doa untuk kami sehingga kami diberikan kekuatan untuk bisa menempatkan bakal caleg kami di pileg dan bakal calon kepala daerah kami di pilkada nanti yang terbaik, sehingga kami bisa diberikan kesempatan untuk meningkatkan pembangunan dan menyempurnakan pembangunan yang ada ini, dan kemudian juga hati Partai Demokrat selalu berada di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Tengah, dan juga harapan dan perjuangan kami yang terakhir, tolong juga doakan kami tetap berkeinginan bahwa demokrasi ini tetap berada di tengah-tengah masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Ini closing terakhir. Kita hari ini berbincang santai dengan Partai Demokrat. Mungkin nanti Tribun Series Mata Lokal Memilih akan berkunjung ke partai-partai lain. Dan ini akan disiarkan di beberapa platform Tribun Kalteng. Silahkan kalau mau menyaksikan nanti. Baik, saya tutup kegiatan hari ini. Kita berjumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.